Seorang warga Amerika Serikat yang tinggal di tepi barat tewas seusai dihajar pemukim Israel. Mengetahui peristiwa nahas itu, Gedung Putih memilih bungkam. Sementara warga Amerika Serikat murka dan meminta pemerintah Washington bertindak tegas. Dikutip dari Tribunnews.com, korban itu bernama Saif Aldin Muslat yang berusia 20-an tahun. Keluarga Muslat mengatakan ia sedang berkunjung ke Palestina untuk menemui kerabatnya. Warga asal Tampa, Florida ini tewas dipukul oleh pemukim Israel di kota Sinjil, utara Ramallah pada Jumat 11 Juli. Adik-adik Muslat sempat membawa korban ke rumah sakit seusai pemukulan tersebut. Namun gerombolan pemukim menghalangi ambulans dan para medis saat memberikan pertolongan kepada Muslat. Akhirnya Muslat tewas sebelum sampai ke rumah sakit. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya mengetahui laporan kematian tersebut. Namun para pejabat menolak berkomentar lebih jauh. Mereka memilih bungkam dengan alasan menghormati privasi keluarga korban. Di satu sisi, warga Amerika Serikat dan keluarga korban mendesak pemerintah Washington untuk segera melakukan penyelidikan. Mereka mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk memimpin penyelidikan guna meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Dewan Hubungan Amerika Islam mengatakan pemerintah Amerika Serikat memiliki kewajiban melindungi warganya. Edward Ahmed Mitchell, Wakil Direktur Dewan Hubungan Amerika Islam, menilai pemerintah Trump gagal menegakkan prinsip America First dalam melindungi warganya. Dia mengatakan jika Presiden Donald Trump bahkan tidak mengutamakan Amerika ketika Israel membunuh warga negara Amerika, maka ini benar-benar pemerintahan Israel pertama. Institute for Middle East Understanding atau IMEU juga menuntut pemerintah Amerika Serikat bertindak. IMEU menyebut pemukim Israel semakin sering melakukan aksi main hakim sendiri terhadap warga Palestina dengan dukungan militer. Pemerintah Amerika Serikat memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menghentikan kekerasan rasis Israel terhadap Palestina. Israel mengklaim sedang menyelidiki insiden tersebut. Insiden ini memicu kecaman luas dan sorotan pada meningkatnya kekerasan pemukim di tepi barat. Organisasi hak asasi manusia telah lama mendokumentasikan serangan-serangan pemukim yang mencakup pembakaran rumah, kendaraan, dan penyerangan fisik. Serangan-serangan itu sering mendapat perlindungan atau pengawalan militer Israel. PBB dan organisasi HAM menilai pemukim Israel di tepi barat melanggar hukum internasional. Serangan pemukim dilaporkan meningkat sejak perang Israel di Gaza pecah pada bulan Oktober 2023. Dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Israel yang telah lama dibingkai dalam narasi sekutu abadi mungkin saja terguncang oleh satu insiden tragis ini. Muslat dipukul, ditendang, dan menurut saksi sempat dibiarkan sekarat tanpa akses medis selama berjam-jam. Muslat meninggal sebelum ambulan tiba. Tragedi ini menjadi simbol dari meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan kini warga Amerika. Namun heningnya Gedung Putih, tidak adanya pernyataan resmi dari Presiden. Tidak ada kutukan terbuka, bahkan tidak ada tuntutan penyelidikan mendalam dari Departemen Luar Negeri memunculkan spekulasi lain. Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menahan diri memicu kritik luas, memperkeruh persepsi bahwa Washington lebih peduli pada hubungan strategis ketimbang nyawa warga negaranya sendiri. Keluarga dan masyarakat mengecam keputusan perwakilan Amerika Serikat itu. Mereka menilai pemerintah tampak lebih berhati-hati menjaga hubungan strategis dengan Israel daripada bersuara tegas untuk melindungi warganya sendiri yang tewas di tangan pemukim. Bahkan, perintah untuk menghentikan ekspansi pemukiman ilegal pun jarang diucapkan secara nyata. Insiden ini membuka luka lama dan mempertegas bahwa Amerika Serikat menjalankan dua standar moral dalam kebijakan luar negerinya. Ketika pelanggaran HAM terjadi di negara-negara yang bukan sekutu strategis seperti Venezuela, Iran, Korea Utara, atau Rusia, Amerika Serikat dengan cepat mengecam, menjatuhkan sanksi, bahkan terkadang mengancam dengan intervensi militer. Namun, ketika pelaku kekerasan adalah Israel, negara yang menerima bantuan militer Amerika Serikat lebih dari 3,8 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, pemerintah justru diam seribu bahasa. Dalam landscape diplomatik global, Amerika Serikat kerap mengandalkan tekanan moral, dari sanksi hingga ultimatum, untuk melindungi warga negaranya.
Namun, saat berkaitan dengan Israel, respon itu tampak menghilang. Pernyataan resmi Washington pun hanya sebatas sedang meminta klarifikasi, bukan dorongan nyata terhadap investigasi atau perbaikan aliansi. Banyak pihak menilai bahwa diamnya pemerintah Amerika Serikat bukan hanya karena alasan strategis, melainkan juga karena kuatnya pengaruh kelompok lobby pro-Israel di dalam pemerintahan dan parlemen. Lembaga seperti AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel yang sering menjadi penghalang utama terhadap kritik yang seharusnya disampaikan secara objektif dan adil. Washington kini dihadapkan pada dilema klasik aliansi. Apakah mempertahankan sekutu strategis lebih penting daripada menegakkan prinsip keadilan bagi warga negaranya sendiri? Jika kunjungan presiden, keberpihakan dalam konflik dan paket bantuan senjata tetap berjalan tanpa syarat, maka suara publik yang menuntut perlindungan warga dan konsistensi moral akan semakin terpinggirkan. Banyak negara melihat kasus ini sebagai bukti hilangnya kredibilitas moral Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mengklaim dirinya penjaga demokrasi dan hak asasi, diamnya terhadap kematian warga negaranya yang dibunuh pemukim kontradiksi dengan prinsip dasar itu. Sebagai penutup, kematian Saif al-Din Muslat bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga ujian integritas moral Amerika Serikat. Apakah Washington akan bersuara lantang untuk warga negaranya, sekalipun ditempatkan di tengah arena konflik yang rumit dengan sekutu strategis? Atau akan membiarkan kebisingan diplomatik tetap menguasai sementara nyawa diabaikan di balik retorika? Publik sekarang menyaksikan secara langsung apakah Amerika Serikat memang berdiri teguh untuk rakyatnya sendiri, bukan hanya untuk hubungan strategis. Visibility aliansi akan dipilih atas keadilan dan konsistensi moral dibayar dengan diam-diam. Saif al-Din telah gugur dan suara rakyat Amerika Serikat dari keluarga, aktivis, akademisi, politikus progresif menggema. Bertindaklah, bukan sekedar bersuara diplomatik. Karena bila Amerika Serikat gagal melindungi warganya sendiri, bayangan supremasi moralnya hanya bualan kosong.